Monggo Bu Erna dipun. Marilah kita berdoa. Sungguh Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersyukur karena sampai detik ini Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami semuanya. Bapa, saat ini kami tengah mempersiapkan tubuh jiwa roh kami, di mana kami bersama-sama hendak melaksanakan perekaman ibadah live streaming. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya dan seutuhnya. Bapa yang hadir membersamai kami, memimpin, membimbing, baik itu sarana prasarana yang kami pakai, yaitu jaringan internet, bersama anak-anak kami, Mas Aveng, Noni, Mas Dimas, Mas Otnil, di dalam pelaksanaan multimedia. Roh Kudus kiranya menolongnya, memberikan kelancaran, kemudahan, sehingga kami bisa beribadah dengan sukacita karena dengan jaringan yang aman. Kami serahkan, kami berdoa hamba-hambahu yang tengah membersamai kami, Pak Edi yang memimpin ibadah ini, juga Bapak Gunawan. Roh Kudus kiranya bekerja dan berkarya untuk kami semuanya. Juga Mas Rudi, Mbak Dari, juga Mbak Lili dan Koko Hasani. Semuanya kami serahkan dalam genggaman. Mbak Ana juga kami serahkan dalam genggaman kasih Kristus. Kuduskan hati kami masing-masing, kuduskan juga ruangan ini ya Bapa, sehingga ibadah kami lakukan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bermohon dan bersyukur. Amin. Yang bertugas Mas Rudi untuk doa pengampunan dosa, untuk doa pembukaan dan doa syafaat Mbak Lili, Mazmur 150 Pak Edi, seluruh ayatnya. Shalom alaihim bisem Yesua Hamasya. Wi alaihim shalom bisem Yesua Hamasya. Mari kita bersyukur ke hadapan Allah, kita agungkan namanya karena penyertaannya tiada henti dari waktu-waktu sampai pada malam hari ini. Bersama saudara-saudara kita di rumah, kita agungkan namanya dengan pujian Di Dalam Rumah Tuhan, nomor 217, ayat 1 sampai 3. Sembahlah Yesus Tuhan.
Saudaraku, namun Tuhan berkenan kepada orang-orang yang menghampirinya dengan hati tulus dan hati yang kudus. Oleh karena itu, mari kita serahkan dosa-dosa kita melalui pujian di muka Tuhan Yesus. Dengan sepenuh hati kita rasakan bahwa kita menyerahkan dosa-dosa kita di hadapannya. Mari kita bersujud dibarengi pujian di muka Tuhan Yesus. Bila kita menyerahkan dosa kita dengan hati yang hancur, dengan hati yang tulus, maka Tuhan Yesus akan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, mari kita mau ditahirkan sebagaimana ungkapan pemazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita mohon pengampunan dosa. Bapa yang di surga, dengan mengucap syukur pada malam hari ini Bapa perkenankan kami membangun ibadah di tempat ini. Tetapi kami menyadari segala dosa-dosa dan pelanggaran yang telah kami lakukan, baik itu berupa pikiran, tindakan ataupun perbuatan yang kami lakukan. Hanya dengan kasih karunia Bapa untuk penghapusan dosa ini, sehingga kami bisa layak dalam membangun ibadah di malam hari ini. Bapa yang di surga, kami serahkan ibadah malam hari ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya hanya dalam kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudaraku,
dengan pengampunan ini, mari kita masuk ke ruang Maha Kudus dengan rasa hormat dan rasa syukur kita kepadanya. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah, ku sembah, ku menyembah, ku di hadapan Maha Kudus, marilah kita bersukacita memuji namanya bersama malaikat di surga. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu. Rasakan kasihmu, ku jadi milikmu. Yesus, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Kita masuk dalam doa pembukaan. Bapa yang Maha Kudus, yang kami sembah dan kami muliakan. Syukur kami menunjukkan kehadirat-Mu atas pengampunan dosa yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami boleh membangun ibadat pada petang hari ini. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang akan menguasai hati, jiwa, dan pikiran kami untuk melaksanakan ibadah ini. Kami mohon Roh Kudus berkenan mengurapi saudara-saudara kami, Bapak Edi Mulyono yang memimpin ibadah ini, Ibu Ernawati yang mendampinginya, dan juga Pak Gunawan yang akan menyampaikan firman-Mu dan perenungannya, juga Mbak Lili yang akan menyampaikan doa syafaat. Kiranya Roh Kudus berkenan mengurapinya, dan kami mohon Roh Kudus berkenan mengusir segala kuasa dan kekuatan yang bukan berasal dari-Mu, sehingga jalannya ibadah ini dapat terlaksana dengan baik dan pantas kami persembahkan untuk kemuliaan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Allah yang menjadi pencerahan bagi kehidupan kita semua. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati, kita bawa kehidupan kita dalam sungai dari Allah. Sungai dari Allah, kita angkat pujian ini 2 kali.
dari Allah, puaskanku, surga dari Allah, kerinduanku. Bapa di surga, itulah ungkapan kerinduan kami, Bapa. Sungguh, firman-Mu itulah yang akan memuaskan dahagaku, melegakan jiwaku. Bapa, alirkanlah aliran sungai surgawi melalui firman yang menjadi berkat bagi kami malam ini. Bukalah kebodohan kami, bukalah yang menutup hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh kami terima sebagai berkat yang menyukacitakan, yang menguatkan hati dan jiwa kami. Bersabdalah ya Tuhan Yesus melalui karya Roh Kudus. Berkati hamba-Mu Pak Gunawan Wibisono yang tidak menguraikan dengan hikmat surgawi, sehingga firman-Mu benar-benar memberikan kelegaan dahaga kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami penuh syukur bermohon kepada-Mu. Haleluya. Amin. Para kekasih Kristus, firman peparing pada malam ini dari Mazmur 150. Mazmur 150, satu perikop 1-6 ayatnya. Judul peparing firman malam ini, Haleluya. Mari kita ikuti. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian sabdanya. Shalom Aleichem, Bishem Yeshua HaMashiach. Shalom, Bishem Yeshua HaMashiach. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan atas kita semuanya, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dibacakan Mazmur 150, apabila kita mengamati dengan teliti, maka Mazmur ini dibuka dengan kata haleluya dan ditutup dengan kata haleluya. Kemudian di tengah-tengahnya ada 10 kali pemazmur ini mengatakan pujilah Tuhan, pujilah Allah, pujilah Dia. Meskipun pada pasal ini tidak dituliskan siapa penulis Mazmur ini, tetapi diyakini bahwa penulis Mazmur ini adalah Daud. Karena Raja Daud telah bertahta selama 40 tahun. Dia mengalami penderitaan, dikejar-kejar oleh Saul selama 13 tahun. Di dalam
dia bertahta, dia juga mengalami kudeta. Kudeta oleh putra terkasihnya Absalom. Jadi Daud ini sudah mengalami pahit getir kehidupan. Baik kehidupan yang menyukakan hatinya, karena setiap dia berperang tidak ada satupun raja yang bisa mengalahkannya. Namun juga pahit getir kehidupan oleh karena hal-hal yang menyusahkan hatinya. Namun pada akhir Mazmur, yaitu pada pasal 150 ini, ditutup dengan kata haleluya dan pujilah Tuhan dengan segala hal yang disebutkan tadi. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian kata haleluya ini. Karena sesungguhnya haleluya ini adalah sebuah frasa, ya. Bukan satu kata tapi dua kata, yaitu haleluya dan ya. Haleluya itu adalah perintah kepada laki-laki, ya, tapi jamak, ya, kepada kelompok laki-laki untuk melakukan puji-pujian. Ya, itu adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah Israel. Nah, ini kata haleluya ini tidak bisa diucapkan secara sembarangan di kalangan umat Israel, dan kita juga sampai sekarang meyakini bahwa kata haleluya ini merupakan ekspresi dari satu keyakinan iman akan satu rasa syukur sukacita yang memang menjadi pengalaman seseorang dalam menyembah Tuhan. Nah, ekspresi ini di gereja seringkali kita dengar. Bahkan ketika pendeta setelah selesai membaca firman, maka disambut dengan pujian haleluya. Ya. Ada yang 3 kali, bahkan ada yang 5 kali. Ya. Yang 5 kali itu haleluya, haleluya, haleluya. Ya, sampai 5 kali, kemudian amin, amin, dan amin. Ya. Nah, ini adalah satu hal yang harus ditunjukkan dengan perasaan yang sukacita. Karena ini adalah bukti kemenangan rohani. Ya, bukti bahwa ada satu sukacita yang di hati yang menyampaikan haleluya ini. Barangkali kita perlu memperoleh ketegasan. Sukacita itu apa? Ya. Lalu bagaimana seseorang itu bisa mengalami sukacita? Apa bedanya sukacita, ya, dengan bahagia, dengan senang? Ada bedanya enggak? Ya pasti ada bedanya, ya. Nah, kalau senang itu biasanya misalnya tadi pagi saya bangun pagi, udara cerah, ya, matahari sudah mulai mengintip, kemudian tidak begitu dingin, tidak begitu panas. Waduh, senang hati saya, ya. Jadi perasaan senang itu punya durasi yang lebih singkat. Pagi hari cuaca cerah, tidak mendung, tidak hujan, senang hati kita. Tapi ketika siang hari temperatur 32 derajat, 33 derajat, senangnya sudah berkurang, bahkan hilang karena sudah mulai kegerahan, kepanasan, ya. Atau mungkin ketika seseorang mendapatkan telepon dari seorang yang dikasih, ya kan, anaknya yang ada di luar kota atau apapun juga, senang perasaannya, ya. Nah, senang ini punya durasi yang lebih singkat. Nah, kalau bahagia
kira-kira bagaimana? Misalkan pendeta, ya seperti kemarin waktu kita diundang dalam pernikahan itu, pendetanya mendoakan kebahagiaan ada dalam keluarga baru, ya kan? Nah, bahagianya durasinya agak panjang, karena dalam keluarga itu pada awal-awalnya mesti bahagia ya, ini suami istri yang saling mengasihi kok. Ya kalau nggak bahagia ya keliru ya. Nah, bahagia itu bisa berlangsung setahun, 2 tahun, 3 tahun terus bertengkar, rame, ya kan? Nah, akhirnya nggak bahagia lagi ya. Tapi kemudian di dalam Tuhan kembali mengalami kebahagiaan, ya. Bahagia lebih lama. Nah, sukacita ini bagaimana? Sukacita ini seharusnya tidak dibatasi oleh waktu, ya. Dalam kehidupan kita itu senantiasa sukacita ini. Nah, kira-kira kalau seperti itu, ya kan, gampang nggak sukacita ini ada dalam diri kita? Enggak. Sulit, ya kan? Sehingga kata haleluya tadi itu seringkali kita munafik, berpura-pura. Mengatakan haleluya, tapi hati kita ini tidak sukacita, ya, bersedih. Bahkan kita tuh merasa depresi, ya. Kok begini, ya. Nah, sekarang kita melihat, ya, adakah di antara orang percaya itu yang tidak pernah dilanda kesedihan? Tidak ada, ya. Tidak ada. Jadi kata haleluya ini memang sungguh-sungguh harus tepat situasinya, ya. Dan memang harus tidak boleh bergeser dari kondisi orang percaya, apapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, dimanapun tempatnya, dan apapun yang dialaminya. Ya. Namun kenyataannya adalah sebagaimana kita baca dalam Ayub, ya, Ayub ini kan orang saleh. Bahkan Allah itu ketika iblis menghampiri mengatakan, engkau lihat Ayub enggak, gitu kan? Wah, itu kebanggaan ini, Ayub ini adalah pribadi kebanggaan Allah, ya kan? Nah, tapi kemudian bagaimana iblis mengatakan, ya karena kau lindungi semuanya, kau bentengi, ya pasti. Coba kalau Ayub itu kau lepaskan, ya kan? Kalau harta kekayaannya habis, bagaimana? Akhirnya diserahkan kepada iblis, asal jangan nyawanya, ya kan? Kemudian Ayub mengalami hal-hal dari kekayaan yang begitu luar biasa sampai keterpurukan yang paling rendah, di bawah titik nadir, ya. Sangat di bawah. Apa kata Ayub? Kalau bisa Tuhan, aku ini jangan dilahirkan, ya kan? Ada penyesalan dalam diri Ayub ini. Orang saleh mengalami hal seperti itu, ya. Depresi berat, ya. Bahkan Ayub ingin untuk tidak dilahirkan saja, ya. Jadi bagaimana ini kita kalau Ayub saja mengalami seperti itu? Demikian juga Daud, ya. Dia berkata, kalau seperti ini ya Tuhan, jangan dihadapkan seperti inilah, ya. Yang dikejar-kejar Saul sampai dilempar tombak, sampai sudah dia sembunyi kemana aja dikejar, ya. Kemudian ketika Absalom memberontak, dia lari terbirit-birit Daud ini dengan orang-orang kepercayaannya, bahkan mengatakan kepada Tuhan, ya Allah, kalau engkau masih memperbolehkan aku kembali ke kerajaan, ya, biarlah kehendakmu yang jadi. Sehingga tabut perjanjian yang harusnya dibawa kemanapun raja pergi, diminta dikembalikan ke kota suci. Ini bentuk kondisi yang sangat memprihatinkan dalam diri orang-orang yang saleh, orang-orang yang percaya penuh. Bahkan kalau kita melihat Elia berhasil menurunkan api dari langit, ya, turun dari surga menyambar persembahan, bahkan berhasil membunuh semua nabi-nabi penyembah
Baal 450 orang lari terbirit-birit di padang gurun, bahkan mengatakan, sudah Tuhan, ambil saja nyawaku. Ya bagaimana? Sulit sekali Bapak Ibu Saudara sekalian untuk berkata haleluya dengan penuh sukacita, ya. Tetapi itulah yang dikehendaki Allah, ya, sehingga sukacita ini sebetulnya apa? Adalah karunia, ya, karunia Roh Kudus. Oleh karenanya coba kita baca saat ini, Mas Rudi, dari Galatia 5 ayat 22, ya. Ayat 22. Galatia 5 ayat 22, begini firman-Nya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ya. Jadi yang kedua itu kasih, kemudian sukacita. Jadi sukacita itu adalah anugerah, ya, karunia Roh Kudus kepada diri kita. Oleh karenanya kalau tidak ada Roh Kudus dalam diri kita, tidak mungkin seseorang ini bisa bersukacita, ya. Jadi tegas, manusia tidak mampu. Bahkan sampai nabi-nabi hebat pun mengeluh dalam dirinya. Oleh karenanya apabila kita mengeluh, itu memang manusiawi, ya kan? Mengeluh manusiawi. Tetapi apabila kita kemudian memohon Roh Kudus berkarya, maka buah roh diantaranya dari 9 buah roh itu, yang kedua adalah sukacita. Jadi ini merupakan karunia Roh Kudus. Kemudian sukacita itu akan terjadi oleh karena penyertaan Allah apabila kita bersama-sama dengan Allah. Ini adalah satu ungkapan yang dituliskan oleh Daud pada Mazmur 16 ayat ke-8 dan ke-9. Bagaimana sesungguhnya Daud ini hanya memandang kepada Tuhan, ya, bagaimana Daud ini fokus kepada Allah. Silakan Mbak Lari. Mazmur 16 ayat 8 dan 9. Gini firman-Nya, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ya. Jadi apabila kita memang memandang kepada Tuhan dan kita hidup sesuai petunjuk dan perintahnya, Tuhan ada di dekat kita, maka hati kita akan bersukacita. Jadi sukacita itu bukan karena kemampuan kita, tetapi karena Tuhan yang menyertai kita apabila kita dekat kepadanya, ya. Kemudian selanjutnya pada Mazmur juga, Mazmur 43 ayat 4, ya. Mazmur 43 ayat 4. Maka aku dapat pergi ke misbah Allah, menghadap Allah, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Ya. Apabila kita ini pergi ke misbah Allah, ya, kita itu menghadap Allah, maka Allah inilah yang menjadi sukacita kita. Karena Allah ini yang menciptakan kita, Allah ini yang menata segala sesuatu, ya, baik bumi hingga jagat raya ini. Allah ini yang memelihara semuanya itu, dan Allah ini pula yang melindungi dan memberkati kita sebagai ciptaannya, ya. Jadi apabila kita pergi, kita menghadap, ya, maka Allah itu yang akan menimbulkan sukacita dalam kehidupan kita. Demikian pula orang yang memelihara perintah-perintah Allah,
akan mendapatkan sukacita. Mbak Lili, Yohanes 15 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Yohanes 15 ayat 10 dan 11. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ya. Jadi apabila seseorang menuruti perintah Allah, ya, kemudian tinggal di dalam kasih Allah, maka kasihnya itu, ya, menjadi sukacita kita, sebab kita di dalam Allah. Dan sukacita kita ini menjadi penuh karena kuasa Allah ada dalam diri kita. Ya. Jadi hal ini merupakan sesuatu yang di luar akal budi pikiran kita. Iya. Apabila kita menjalankan perintah-perintahnya, bahkan perintah itu tidak mudah. Ya. Berkali-kali kita diutus untuk menolong pergumulan orang yang mengalami kerasukan setan. Ya. Bahkan yang ditenung berkali-kali. Bahkan yang menenung itu tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5 penenung. Ya. Kita diutus ke sana. Tapi karena kuasa Allah itu dalam diri kita, ya, dan kita melakukannya dengan menyerahkan kepada Allah kembali, maka semua hal-hal yang tidak mungkin itu bisa mungkin, kuasa kegelapan itu bisa diusir, dan kemudian orang itu bisa ditolong oleh karena kuasa Allah dalam diri kita, sehingga timbul sukacita. Ya. Saya masih ingat bagaimana Pak Edi Mulyono selaku imam menengok salah seorang imam di tempat lain bersama Koko Hasani, bersama Pak Wibi, bersama Mas Wi, beberapa orang. Ketika datang di sana, bagaimana keluh kesah orang itu disampaikan, ya. Dan bagaimana karya Allah bekerja sehingga orang yang sakit ini, yang tidak bisa berjalan sudah 6 bulan susah dalam berjalan, ketika selesai ibadah, ketika selesai dipijat oleh Mas Wi, itu bisa berjalan bahkan mengantar sampai di depan rumah dengan sukacita. Bagaimana Allah itu bekerja, sehingga sukacita timbul oleh karena Allah yang bekerja. Dan sukacita ini tidak boleh dipengaruhi oleh keadaan apapun, ya, oleh kendala-kendala apapun. Dikatakan pada Filipi 4 ayat 4 tuh. Filipi 4 ayat 4. 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, jadi yang disebutkan itu adalah bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ya. Nah, bersukacita ini selalu dikaitkan dengan Tuhan, dengan Allah, ya, dengan Tuhan Yesus. Tidak bisa sukacita ini tidak dikaitkan dengan Allah, selalu dikaitkan dengan Allah. Ya. Ini Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus, dan kita tahu bahwa Rasul Paulus ini ketika di penjara, ya, apakah dia sedih? Dia sukacita, ya, bahkan dia bisa tidur nyenyak ketika terjadi gempa, ketika semua terbuka. Paulus ini baru bangun. Bayangkan, mana ada orang itu kalau bersedih bisa tertidur pulas. Di dalam penjara Paulus menulis surat-suratnya, ya, dan surat-surat itu begitu indah. Kita baca saat ini juga memberikan sukacita. Bagaimana apabila Paulus tidak bersukacita bisa memberikan surat yang menyukacitakan orang lain? Sungguh tidak mungkin. Ya. Oleh karenanya sungguh sukacita ini tidak dibatasi oleh kondisi, tidak dibatasi oleh keadaan, tidak dibatasi oleh apapun, tapi yang berkuasa Allah dalam kehidupan seseorang, maka timbul sukacita itu. Ya. Kita tahu, tadi kita menyebutkan bahwa Ayub itu mengatakan kalau bisa ya jangan sampai aku dilahirkan, ya kan. Tapi bersyukur karena Ayub ini terus berhubungan dengan Allah,
maka dia juga mengalami sukacita setelah dia berdoa kepada Allah, dia memandang Allah. Dibaca Ayub 33 ayatnya yang ke-26, bahkan dia bersorak-sorai karena Allah mengembalikan kebenaran kepadanya. Ayub 33 ayat 26, Mas Rudi. Ayub 33 ayat 26. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Iya. Jadi sukacita itu diungkapkan melalui sorak-sorai dalam hatinya. Ya. Jadi bagaimana apabila seseorang mengalami pergumulan, Allah berkarya dan Allah melepaskan pergumulan itu sehingga dia bisa sungguh-sungguh bersukacita. Demikian pula Daud yang mengalami hal-hal yang berat dalam kehidupannya. Daud memerintah selama 40 tahun. Ya. Sebelum memerintah dia 13 tahun mengalami penderitaan. Di dalam pemerintahannya pun dia juga mengalami berbagai hal, termasuk yang paling berat ketika Absalom memberontak itu. Ya. Dia hidup selama 70 tahun. Ya, berarti dalam sisi kehidupannya ini sungguh-sungguh Daud merasakan asam garam, tetapi dia mengatakan bahwa pada Mazmur 19 ayat 9, Mazmur 19 ayat 9, ya. Ini firman-Nya, titah Tuhan itu tepat, Ya. menyukakan hati, Ya. perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ya, luar biasa ya. Jadi Daud ini menyukai akan titah Tuhan, menyukai akan perintah-perintah Tuhan, menyukai akan firman-firman Tuhan, dan dikatakan titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Ya. Jadi hati ini bersukacita, hati Daud, oleh karena dia menyukai titah-titahnya. Ya. Dalam pergumulan apapun Allah tidak pernah meninggalkannya. Ya kan? Dan di dalam kejatuhannya atas dosa, Daud juga terus memohon pengampunan sebagaimana yang kita ucapkan tadi, Mazmur 51, 12, 14, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Ya. Jadi Daud ini selalu memohon pengampunan, memohon pentahiran, meminta maaf ya, apabila dia bersalah, dan dia menyukai titahnya. Dia bersukacita dalam titah Allah ini. Kemudian Daud juga di dalam pergumulan yang berat, dia tidak mundur. Dia justru berjalan maju untuk mendekat kepada Allah. Mazmur 42 ayat 5. Dia tetap berjalan untuk mendekat kepada Allah. Mazmur 42 ayat 5. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Ya, jadi meskipun jiwanya itu gundah gulana, ya, tetapi dia tetap berjalan maju, melangkah menuju ke rumah Allah. Ya. Dan dalam dia melangkah menuju ke rumah Allah itu disertai dengan sorak-sorai nyanyian syukur dalam hati. Inilah yang menjadi rahasia orang-orang percaya, orang-orang yang memiliki iman yang begitu luar biasa dalam menghadapi pergumulan. Terus dia mendekat, ya. Terus dia mendekat, ya. Sehingga makna sukacita itu ya sesungguhnya adalah merupakan kondisi kebahagiaan batin yang meluap-luap, ya. Kondisi kebahagiaan batin yang meluap-luap, yang keluar dari hati seseorang, ya, pribadi seseorang, akibat hubungannya dengan Allah yang tidak dipengaruhi oleh keadaan sekitar, yang bersifat
permanen. Jadi sukacita ini harus bersikap permanen, bersikap terus-menerus dalam hati kita, tidak boleh surut sebetulnya. Ya. Nah, ungkapan rasa sukacita itu diucapkan melalui satu frasa, yaitu haleluya. Ya. Oleh karenanya, apabila kita dalam kehidupan kita saat ini ya, kita merasakan sesuatu yang berat, depresi bahkan, ya, maka ingatlah bahwa semua orang-orang yang beriman pun pada zaman-zaman lalu juga mengalaminya, tetapi tidak kemudian menjauh daripada Allah, tetapi justru mendekat kepada Allah, justru memohon agar Allah berkarya dalam kehidupannya, melepaskan pergumulannya itu, sehingga bisa berseru haleluya. Pada akhirnya 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17, 18, Mbak Lili. 1 Tesalonika 5 Ya. ayat 17, 18, 16, 19. 17, 18 ya. 16. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya. Jelas ya. Jadi itulah yang dikehendaki ya di dalam Kristus Yesus bagi kita semuanya. Bersukacitalah senantiasa, ya, tekunlah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala Hal. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan pemahaman kita dan memampukan kita untuk senantiasa mengucap haleluya dalam setiap keadaan hidup kita. Amin. Syukur kepada Tuhan yang malam ini memberikan pencerahan kepada kita, menghibur, menguatkan kita, terlebih dalam menghadapi kehidupan yang sungguh tidak mudah di akhir-akhir ini. Karena itu ucapkan syukur kepadanya, haleluya, haleluya, hadirkan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Kiranya Allah menolong kita. Amin. Saudaraku, kita akan bersyukur atas firman yang menguatkan ini dengan pujian nomor 210 sebagai ungkapan syukur kita atas penggembalaan dari Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan adalah gembalaku. adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyertakan jiwaku. Dia menuntunku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, tidak takut bahaya, sebab Yesus besertaku. Gardamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyertakan jiwaku. Dia menuntun di jalan yang benar. Oleh
dalam doa syafaat sekaligus doa penutup. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas kasih-Mu yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa yang menghendaki kami senantiasa bersukacita, mampukanlah kami melakukannya, dan biarlah Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan kami, memberi sukacita, memberi damai sejahtera, sehingga kehidupan kami pun boleh menjadi berkat bagi banyak jiwa, karena sukacita surgawi yang ada di dalam hati kami. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami mau menyerahkan persekutuan doa yang telah Bapa bentuk, yang ada di kota-kota di Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar, juga di Yogyakarta. Mohon Tuhan Yesus senantiasa membersamai para imam yang saat ini di antara mereka ada yang mengalami kelemahan tubuh, ada yang mengalami kelemahan iman. Mohon Tuhan Yesus terus menguatkan, memberikan sukacita itu di dalam hati mereka, sehingga di dalam melakukan tugas tanggung jawabnya, mereka senantiasa setia, seperti yang Bapa kehendaki. Kami menyerahkan juga ya Bapa untuk gereja-gereja yang telah Bapa anugerahkan bagi kami untuk kami dapat beribadah. Kami serahkan ya Bapa untuk para pastor, pendeta, juga pengerja Injil. Tuhan Yesus berikanlah mereka kekuatan iman untuk mereka dapat melakukan tugas tanggung jawabnya, memberitakan Injil Kristus, sehingga melalui mereka banyak jiwa diselamatkan. Kami juga menyerahkan ya Bapa untuk bangsa negara kami. Kiranya Bapa juga memberkati sehingga bangsa negara kami senantiasa aman, damai, dan sejahtera. Terlebih pemimpin kami mulai dari pusat hingga ke daerah, Bapa berikan hikmat untuk dapat menata bangsa negara kami dengan baik. Dan kami juga menyerahkan ya Bapa saat ini untuk persembahan sukarela, kiranya Bapa juga memberkatinya sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak jiwa. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Roh Kudus yang menyempurnakan di hadapan Allah Bapa. Dan doa kami ini akan kami tutup dengan doa yang telah Bapa ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,